pada tahun 2023 kemarin, Pak Jokowi mengeluarkan Perpres Percepatan Transformasi Digital. Berarti kalau kita bicara dalam termin kebijakan, terjadi masalah perlambatan. Padahal kita sudah memulai dari tahun 2003. 20 tahun kemana aja kita? 27 Mei yang lalu, kita sudah launching juga Ina Digital sebagai bentuk keterpaduan terhadap aplikasi-aplikasi yang nantinya akan menjadi satu portal. Mana Ina Digital yang bisa kita nikmati sebagai masyarakat kita. Di masa-masa yang lalu, kita selalu mendengar acara launching dan seremoni dan berhenti di situ. Berdampaknya di mana? Apa yang mesti Pak Prabowo bisa lanjutkan? MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Pak Prabowo sudah pasti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Kemungkinan Oktober, 3 bulan lagi, beliau akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Berita-berita yang kita dengar di media massa ataupun di sosial media tentang apa yang beliau akan lakukan, banyak diwarnai tentang makan gratis yang beliau janjikan. Ya. Berapa biaya dan anggarannya, kemudian menunya apa, cateringnya dari mana, rasanya hampir tiap hari berlintas di pemberitaan media atau sosial media kita semua. Belum nanti beliau akan ngantor di mana nih, Mas Gibran di Jakarta atau Pak Prabowo di IKN, itu juga menjadi berita-berita yang selama ini pasti sering kita dengar. Saya ingin mencoba mengingatkan atau setidaknya memberikan suatu pemberitaan ataupun masukan, ya mungkin supaya kita tidak melupakan cerita yang semestinya juga sangat strategis buat pemerintahan Pak Prabowo ke depan, yaitu tentang digitalisasi pemerintahan. Ya, digitalisasi pemerintahan tentu merupakan sebuah hal yang wajib. Kalau kita ingat di kampanye Capres bulan Februari yang lalu, Januari yang lalu, semua mengusung tentang digitalisasi. Mau Pak Prabowo, mau Pak Anies, maupun Pak Ganjar, semua ngomong tentang digitalisasi. Itu bisa memberikan suatu note bahwa hal yang penting. Ya, apa yang mesti Pak Prabowo bisa lanjutkan dengan program digitalisasi di Indonesia yang sudah dimulai sejak tahun 2003 lalu, di zaman impresnya Bu Megawati selaku menjadi presiden. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi pada tahun 2018 dengan mengeluarkan perpres tentang SWBE dan juga ada beberapa perpres lanjutannya yang pada tahun 2023 kemarin kita atau Pak Jokowi mengeluarkan Perpres Percepatan Transformasi Digital. Menarik nih, ada kata percepatan, berarti kalau kita bicara dalam termin kebijakan terjadi masalah perlambatan. Perlambatan yang terdeteksi tahun 2023. Padahal kita sudah memulai dari tahun 2003. 20 tahun kemana aja kita? Pelajaran apa yang kita bisa ambil selama 20 tahun ini? Ya, saya tidak berusaha untuk memberikan masukan yang seperti kayak gimana ke Pak Prabowo gitu ya, yang mestinya Pak Prabowo tahu gitu ya. Tapi setidaknya keresahan-keresahan yang dirasakan oleh pemerhati atau praktisi atau bahkan kita sebagai warga negara tentang digitalisasi Indonesia. Kita bolehlah belajar dari apa yang sudah terjadi. Ya, e-government tahun 2003 kita melakukan pendekatan dengan berbasis kepada teknologi. Maka kita mendapatkan ribuan aplikasi terbentuk di sana, ya kan? Dari yang manual menjadi elektronik. Memang masanya begitu. Ya, kita membuat banyak sekali aplikasi. Institusi berlomba-lomba membuat aplikasi. Semua membangun infrastrukturnya sendiri-sendiri. Di sana membuat pusat data, di sini membuat jaringan, di sini membuat sebuah aplikasi, dan selanjutnya. Pada titik tertentu,
muncul sebuah kesadaran baru, ya. Loh, ternyata apa yang dibangun selama ini di elektronik ini tidak nyambung, ya. Satu ekosistem sendiri-sendiri, silo-silo, pulau-pulau sendiri-sendiri yang tidak memberikan benefit optimal kepada pemerintahan itu sendiri. Kita tahu, ya, dalam digitalisasi pastinya goal yang ingin dicapai salah satunya sebagai outcome terbesarnya adalah bagaimana pemerintahan kita menjadi efektif, efisien, dan juga akuntabel. Ya. Nggak gampang mengejawantakan bahasa-bahasa langit itu. Kalau saya selalu bilang bahwa itu bahasa langit gitu ya. Bahasa tingkat dewa yang selalu bilang efektif, efisien. Realnya gimana di bawahnya untuk membuat efektif, efisien, dan akuntabel itu? Data. Kita nggak bisa bicara dengan asumsi. Pemerintah ini harus digerakkan, atau roda pemerintahan ini harus berjalan dengan olinya adalah data. Kenapa bisa efisien? Ya jelas, pada saat kita menggunakan data, kita tahu bidang apa yang membutuhkan anggaran yang baik. Efektif, bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua program pembangunan tadi bisa terkelola, bisa termonitor dengan sangat baik. Akuntabel, semua by empiris, by data. Semua bisa dipertanggungjawabkan dengan data. Kebocoran-kebocoran anggaran, program-program siluman yang nggak ada, tiba-tiba ada, ya akan mudah sekali terdeteksi dengan digital. Ya kan? Bahasa lainnya, kalau tadi saya turunkan sedikit dari bahasa langit yang namanya efektif efisien, maka kita pengen menjadi yang namanya smart government. Ya, pemerintahan yang berbasis data dalam mengambil keputusan dan kebijakannya. Ya, itu sedikit level yang agak turun dari yang saya sebut langit tadi. Kemudian saya turunkan lagi menuju bumi ya. Bayangkan aja nih dari bahasa langit, kemudian agak turun sedikit, terus turun lagi ke bumi. Apa treatment di bumi yang bisa dilakukan untuk membuat smart government tadi? Ya, banyak kalau kita bicara masalah aspek. Ya, tinggal mana yang menjadi pendekatan awal yang akan dipilih oleh pemerintah kita. Ini saya masih bicara tentang retrospektif ya. Jadi kita flashback ke belakang selama hampir 20 tahun perjalanan e-government di Indonesia. Yang mana pendekatan pertama dulu teknologi. Ya, kemudian di SPBE ini pendekatannya adalah tata kelola dan keintegrasian. Ya, tata kelola dan keintegrasian. Kita lihat bagaimana hasil dari pendekatan teknologi. Ya, pendekatan teknologi adalah lahirnya ribuan aplikasi, silo-silo, dan kita tidak mendapatkan nilai efektif dan efisien tadi. Ya kan? Kemudian kita memulai dengan yang namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2018. Ya, yang naga-naganya, kalau saya amati dengan adanya perpres percepatan, berarti dari tahun 2018 sampai 2023 lambat. Maka ada perpres percepatan. Kan itu konsepsi dari sebuah kebijakan yang selalu berbasis kepada masalah dan memiliki harapan ingin diselesaikan sebagai goal dari kebijakan itu. Artinya 5 tahun yang berjalan, kalau kita melihat perjalanan dari 2003, 2015 tahun, 2018 ke 2023 sebanyak 5 tahun gitu ya. Apakah Pak Prabowo akan melanjutkan pendekatan ini atau memiliki pendekatan yang lain? Saya tidak bicara lagi masalah tentang mau apa tidak gitu ya. Mungkin saya akan bahas di topik berikutnya ya. Mau nggak sih sebetulnya? Sepenuh hati apa setengah hati tentang gitu. Tapi saya mencoba membicarakan masalah pendekatan. Pendekatan teknologi sudah dilakukan oleh eranya Bu Megawati. Kemudian pendekatan tata kelola dan integrasi sudah dilakukan oleh Pak Jokowi melalui perpres-perpresnya, baik itu perpres SPBE, perpres data, kemudian perpres arsitektur untuk membangun keintegrasian atau keterpaduan, kemudian ada lagi perpres percepatan. Percepatan memiliki indikasi terjadi perlambatan terhadap 3 hal di belakang tadi. Kalau mau agak keras ya jalan di tempat. Gitu aja. Kalau dibilang lambat, mungkin bahasa yang halus lambat, tapi bahasa kasar tentu adalah jalan di tempat. Lalu Pak Prabowo mau ngambil jalan apa?
melanjutkan keterpaduan tata kelola approach yang ada di dalam Perpresnya Pak Jokowi, atau beliau memiliki suatu pendekatan treatment yang lain. Kalau kita melihat dari percepatan tadi adalah, bahasa Jawanya adalah ojo ke susu gitu ya, percepatan. Tapi kita melihat bahwa apa yang diambil dalam perpres percepatan ini memunculkan adanya perspektif GovTech, Government Technology. Sebuah kesadaran bahwa untuk melahirkan atau membangun digitalisasi pemerintahan ini dibutuhkan sebuah lembaga, sebuah badan dedicated yang memang fokus untuk memberikan sentuhan teknologi kepada pemerintahan itu sendiri. Itu yang namanya GovTech. Negara-negara lain pasti sudah banyak menerapkan, ya, yang menjadi pasti referensi buat negara kita. Tetapi GovTech yang ada saat ini, kalau kita bisa melihat, ya, perspektifnya masih kepada pendekatan di aplikasi. Ya, case-case yang kita temui di tahun 2024 ini sangat menarik, ya, untuk bisa menjadi bahan buat Pak Prabowo bahwa kondisi Indonesia khususnya digitalisasi tidak sedang baik-baik saja. PDN terkena isu tentang hacker, beberapa bank di negara kita juga terkena hacker, apalagi yang kita bisa dengar 27 Mei yang lalu, INA Digital, kita sudah launching juga INA Digital sebagai bentuk keterpaduan terhadap aplikasi-aplikasi yang nantinya akan menjadi satu portal. Seberapa dampak itu semua? Mana INA Digital yang bisa kita nikmati sebagai masyarakat kita? Ya, saya tidak berharap bahwa itu menjadi sebuah seremoni lagi gitu ya. Di masa-masa yang lalu kita selalu mendengar acara launching dan seremoni dan berhenti di situ. Berdampaknya di mana gitu ya. Kita sebagai masyarakat merasakan nggak INA Digital itu? Atau kita masih berprogres? Oke, mau berapa lama berprogresnya lagi? Apa nggak cukup belajar selama 20 tahun? Ya, harusnya ini menjadi sebuah batu pijakan untuk Pak Prabowo bisa melompat lebih tinggi. Ya, kenapa? 20 tahun ibarat kata batu yang ditumpuk selama 20 tahun, ini kuat apa rapuh buat Pak Prabowo menginjak di atas batu itu. Ini penting sekali. Ya, tentu bagi Pak Prabowo, kalau batunya ini rapuh, mendingan aku bikin fondasi baru. Ya kan? Tapi kalau memang batu ini adalah fondasi yang kuat, ya sudah aku lanjutkan untuk membangun tiang-tiang pancang dan genteng dan selanjutnya. Ibarat sebuah analogi rumah. Ini sebuah pilihan buat Pak Prabowo. Bagaimana? Kita butuh rumah digital, dalam artian adalah digitalisasi pemerintahan. Oh ya pasti, nggak mungkin enggak. Tetapi apakah berbasis kepada keberlanjutan atau yang baru? Pertanyaan yang menggelitik di teman-teman birokrat, pemerintah daerah, ataupun kementerian, SPBE ini lanjut nggak di zaman Pak Prabowo? Ya, kalau saya sih pasti masing-masing senang untuk memberikan legasi sendiri-sendiri. Ya, mungkin berganti nama ya, saya juga tidak tahu ganti namanya apa. Bagi saya sih tidak masalah ya, yang penting namanya mau apa, mau jadi e-government, mau jadi SPBE, mau jadi nama-nama yang berbeda lagi, silakan saja. Yang penting kan substansinya jelas bahwa kita ingin membangun smart government menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ya, cuman Pak Prabowo yakin nggak tentang digitalisasi ini menjadi satu-satunya alat untuk mewujudkan efektif, efisien, dan akuntabel pemerintahannya. Maka Pak Prabowo dengan timnya, ya pasti sudah survei, saya yakin sekali, sudah melihat itu, apapun keputusan beliau, bahwa fondasi yang dibangun 20 tahun ini adalah rapuh apa kuat, sehingga Pak Prabowo akan berpijak di atasnya dan melanjutnya, atau beliau akan membangun satu fondasi baru. Ya, bagaimana ini digital, bagaimana GovTech ke depan, ya, bagaimana kita memiliki digital by design. Ya, kenapa kita mesti bicara itu? Ya, SPBE
itu disandingkan dengan sistem pemerintahan yang existing. Artinya selama masa kita dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian masa reformasi, pemerintahan kita sudah berjalan dengan adanya. Kemudian tiba-tiba ada suatu hal yang kita ingin bentuk dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ibarat kata dikawinkan. Perkawinan ini kan tentu membutuhkan sebuah pemahaman, butuh akulturasi, pemahaman yang menyatu dan sebagainya. Artinya memang pemerintahan kita bukan by design dengan digitalisasi. Kita berharap bahwa di zaman pemerintahan Pak Prabowo dengan RP Rencana Pembangunan Jangka Menengah ataupun Jangka Panjang meletakkan fondasi-fondasi digital ini dalam perspektif by design. Artinya apa? By design, semua terencana, semua termonitor, semua menempel dalam dalam semua sendi-sendi bidang, dan yang pasti memiliki keberlanjutan. Keberlanjutan dalam perspektif pemerintahan tentu keberpihakan kepada anggaran, tersedianya SDM yang unggul tentang digitalisasi, dan yang pasti adalah kelembagaan serta kebijakan yang mendukung supaya itu berjalan dengan berkesinambungan. Bagaimana Pak Prabowo? Anda akan membangun fondasi baru atau Anda akan berdiri di atas fondasi selama 20 tahun? Saya yakin Bapak akan mengambil langkah yang bijaksana karena ini akan mempertaruhkan reputasi Bapak sebagai Bapak bangsa Indonesia. Terima kasih. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.